Asadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya, dengan celah. Sah. Masya Allah. Saya mengajak kamu untuk memilah mana benar mana salah, bukan mana baik mana buruk, karena baik belum tentu benar. Saya mengajak kamu memisahkan mana benar mana salah. Sekarang pilihan ada pada kamu. Ingin mengikuti akal dan hati nurani atau ingin mengikuti doktrin keluarga. Itu urusan Anda. Saya tidak punya tanggung jawab apa-apa. Begitu adikku. Lanjut yang lain. Kan Adinda Yoga, ada yang mau ditanggapi? Iya, gimana ya? Dia Atau lebih dihantam lagi akal dan hati nuraninya, mau Uni hantam lagi nih. Tapi ini jangan nangis loh ya, nah, jangan sedih loh. Sekarang Uni tanya sama kamu, orang ini ada anak kecil tidak berdosa, atau oke lah bukan, ada seorang pria baik sekali, semua orang tahu kalau dia itu tidak pernah berbuat salah, lalu dia dituduh kemudian jahat, dibawa ke pengadilan, terbukti dia tidak bersalah. Lalu tiba-tiba dia harus dihukum dengan cara dipermalukan, disiksa, dihukum dia untuk menyelamatkan orang-orang di dalam sel yang jahat, berdosa, pembunuh, narkoboy, yang ketawa-ketawa, suka-suka hatinya hidup. Menurut kamu masuk nggak sebagai di dalam hati nurani kamu ini melihat orang yang baik benar? Menurut kamu itu benar atau tidak itu? Membunuh orang yang tidak pernah bersalah? Hah? tidak. Itu yang kalian imani selama ini adekku. Membunuh Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, anak Bunda Maria yang sangat baik, untuk menyelamatkan orang seperti Paulus yang jahat membunuh murid Yesus. Ini yang terjadi dalam doktrin kalian adekku. Ini yang kami umat Islam tidak pernah imani. Kami tidak percaya Tuhan itu membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa. Mereka yang berdosa, Yesus yang menanggungnya. Itu kenapa kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu mati terhina. Kenapa? Bahkan dalam kitabmu dikatakan celana dalamnya pun dikoyak-koyak adikku. Celana dalamnya dibuka-buka adikku. Disobek-sobek. Iya benar. Ini menyedihkan. Bagi kami itu penghinaan terhadap Yeshua HaMashiach. Bagi kami adikku. Itu kenapa kami lebih memuliakan Yesus daripada kalian. Kalian percaya Yesus terkutuk di tiang salib. Baca Galatia pasal 3 ayat 13 adikku. Sekarang baru saya masuk ke ayat kamu. Coba Anda buka Galatia pasal 3 ayat 13 adikku. Coba baca. Ada Bible di situ adikku? Enggak, saya lagi di luar. Oke, Uni bacakan ya. Nanti kamu cross check. Kalau Uni salah, silakan kamu laporkan Uni atas penistaan agama mempelintir kitab kalian. Galatia pasal 3 ayat 13. Fandi jangan lari Fandi standby, jangan kabur-kaburan. Lanjut. Rungkat nanti. Nah. Sorry ya, cuman satu device. Sorry lanjut. Oke, it's okay Fandi. Ya nih, coba Yoga baca ini. Ini tidak tahu cara kamu memahami. Ini Paulus yang bilang adikku. Galatia ini adalah surat-surat Paulus yang dikirim dia kepada orang-orang di Galatia. Siapa orang Galatia? Itu adalah penyembah pagan orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia mengajarkan ajarannya kepada orang tersebut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, hukum Taurat dikatakan kutuk. Ini padahal hukum Taurat dari Tuhan adikku. Musa mengajarkan hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk. Dikatakan Yesus telah menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa ini dek yang terkutuk? Ya, Yesus lah. Kamu percaya adikku Yesus terkutuk? Ya tidak. Sedangkan dia kan ya kalau di kami dia anak Tuhan ya. Kalau di kami itu gitu. Masya Allah adikku. Sebenarnya hatimu, akalmu tidak menerima doktrin Paulus. Inilah bukti kalau kau manusia bukan simpanse adikku. Silakan, Uni tidak ngajak kamu jadi agama Islam loh. Karena SKB 2 Menteri melarang kami mengajak orang beragama dan orang itu telah beragama. Tapi saya mengajak kamu untuk belajar. Kamu punya otak, punya akal, fungsikan itu. Kamu punya hati Iya nurani. benar. Silahkan. Tapi ya ya benar semuanya ini. Benar. Ya udah, kami kasih kamu kesempatan untuk belajar lebih lanjut, merenungkan. Kalau perlu kamu baca Bible-mu, jangan baca Al-Quran dulu karena itu terlalu tinggi. Nanti kalau kamu boleh masuk ke Komal Islam untuk bertanya. Tapi saran Uni, kamu jangan masuk ke komal-komal yang debatnya debat menghujat di situ. Itu mengeraskan hati. Di situ orang saling membenci takutnya ya. Masuk saja ke komal-komal edukasi di mana kamu bisa bertanya apapun tentang agama Islam. Paham, Dek? Karena kalau kamu gini, ada dulu namanya sebelum akun itu bernama Kiamat, akun itu bernama Logika atau apa, ini lupa kalau tidak salah dulu. Orang ini dulu di awal menunjukkan kesok baikannya, tapi kemudian dia berubah menjadi penghujat, penista agama Islam dan sekarang menjadi DPO. Kamu jangan berubah seperti itu. Carilah room-room yang bisa mengajarkan kamu banyak hal, bukan untuk saling menghujat, saling merendahkan, karena itu hanya akan membuat hatimu keras dan membuat kamu membenci. Ingat, kita tinggal berdampingan di Indonesia ini. Iya. Iya, kadang gitu. Kadang aku gini ya aku banyak juga teman-teman muslim gitu ya. Ya. Kalau seandainya kita pindah ke topik, apa yang kamu ingin tahu tentang Islam? Kesalahpahaman selama ini. Ya, maaf jaringan tadi. Ya. Halo. Ya, silakan, Dek. Iya. Ada teman-temanku muslim sebagian gitu. Cuman ya kadang mereka gini kan. Coba kau dengarkan dulu ini katanya. Ya kadang aku gini. Tidak bisa aku menerima tadi karena agamaku itu kan. Nah yang aku anut itu, cuman di hatiku itu aku suka mendengarkan itu kayak lagu-lagu apa namanya itu, lagu-lagu harap-harap itu suka juga aku dengarkannya sedikit gitu. Cuman gini ya adikku, saran Uni ya, beragama itu bukan karena kamu suka atau tidak suka, tapi karena kebenaran. Kebenaran iya, itu akan bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya manusia punya natur ya. Iya, natur aku pernah itu ngomong apa? sama mamaku dulu, sama bapakku. Di Bible sudah dikatakan kenapa tidak boleh makan babi, kenapa kita makan babi, aku bilang gitu kan sama orang tua aku. Ya pendeta bilang semuanya bisa dimakan gitu, apapun itu yang ada di bumi ini bisa dimakan. Nah, jadi di situ kayaknya aku tuh berpikir lah, kenapa ya? Ya sempat linglung saya gitu. Juga ayatnya ada itu. Seluruh binatang buas di lautan itu bisa dimakan kecuali kapal selam. Iya ada itu. Pak Robert Wendur naik ke atas, saya mau kasih ilmu baru buat Pak Robert Wendur. Kalau Yesus celana dalamnya dikoyak-koyak, dibagi-bagikan, silakan naikkan Pak Robert Wendur. Saya enggak mau kalau di bawah saya jawab gitu aja ya. Karena saya kalau diskusi itu dengan orangnya, jadi biar nggak salah paham. Pak Robert Wendur naik, saya mau kasih pengetahuan tentang celana dalam Yesus itu dikoyak-koyak dan dibagikan. Naik aja Pak Robert, teman-teman yang Kristen, sambil bantu tap-tap layar, minimal bisa mengedukasi teman-teman kok. Kita ini beda kok. Semakin komalnya Bang Fandi ini semakin hari semakin santun kok. Ya, jadi jangan salahkan kami ketika kami membaca Bible-nya terus kami dibilang menghujat. Enggak lah. Contoh kayak tadi Galatia 3:13 itu, kalau boleh saya bernarasi dengan bahasa lafadznya orang pondok kan. Apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis.
Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Masa kami baca begitu bilang kami malah menghujat. Ngaji-ngaji. Gue lagi pakai. Ya, kami justru menghargai kitab kalian dengan membaca dengan cara benar. Nah, sekarang kita dengarkan ya Pak Robert Wendur tentang Yesus itu celana dalamnya dia dibagi-bagikan, ada kesalahan terjemahan di LAI. Kita dengarkan Pak Esra Soru dulu sebagai pendeta, nanti kita lihat teksnya ya. Jadi kita dua arah nih, orang Kristen yang menjelaskan sebagai pendeta dan juga kita lihat buktikan di teksnya. Silakan kita dengarkan. Kalau mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa coba. Jadi ayat dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, itu pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disalibkan. Nah, saya udah dengarkan Pak Pendeta Esra Seru. Silakan kalian lari ke YouTube-nya Pak Esra Seru, kanal YouTube dia. Pendeta Esra Seru Alfred Seru menjawab apakah Yesus disalibkan dengan TLNJANG. Di situ Anda akan dapat pengetahuan dan mari kita cross check apakah betul ayatnya demikian. Mari kita menggunakan data ilmiah. Ya. Di sini kita coba tunjukkan. Ya. Bentar. Saya Pak Robert menyimak ya. Tolong Pak Robert jangan apa namanya. Kita lihat di Yohanes pasal 19 nomor 23. Saya akan bukakan datanya dulu. Pak Robert standby di bawah, masih ada nggak? Percuma saya jelasin karena Bapak telah nanyain ke saya gitu. Lebih baik saya lanjut dengan si Yoga. Mana Yoga tadi? Yoga kemana? Aduh, yoga. Naiklah yoga. Yang Kristen mungkin kalau mau naik typing dulu ya di bawah ya. Bang, aku Kristen bang, tolong naikkan aku. Kayak gitu. Biar kita tahu yang Kristen yang mana. Ini Pak Robert ya, Pak Robert Wendur, Senpai. Oke dari tadi. Oke, siap saya kasih ya. Mantap. Sebentar Pak Robert. Saya buka data dulu ya. Yohanes, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil kain baginya. Oke, ini dia. Kita cek dulu nih. Takutnya bukan ini lagi yang dimaksud. Bentar. Oke, ini dia Pak Robert ya. Bapak perhatikan di layar saya ya. Bapak lihat di ayat ini yang dimaksud Pak Pendeta Esra Suruh itu adalah Yohanes pasal 19 nomor 23. Oke. Di sini tertulisnya begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya. Ini bukan terjemahan yang betul, ini terjemahan yang sudah dipelintir. Ini bukan jubah, ya, karena bahasa aslinya adalah kiton. Kita lihat ke bahasa aslinya, ya. Ini citon kalau bahasanya, ya, citon. Dan di sini citon ini sebenarnya bahasa aslinya adalah pakaian dalam, kesalahan terjemahan sebenarnya. Kalau kita lihat kitona mana ya? Nih, kalau Bapak lihat di sini baju dalam umumnya dipakai di bawah. Kemudian terjemahkan menjadi kalau memang itu baju, kenapa di awal tadi sudah ada baju pakaian tadi, pakaian luar tadi sudah ada. Ingat ya, ini kan narasinya diterjemahkan ke pakaian nih. Padahal sudah ada pakaian luar tuh sudah ada nih bahasanya nih, pakaian luar tuh. Nih mana nih pakaian luar nih? Nih, ini pakaian luar nih. Ah, ini himation. Ini Pak, kalau pakaian luar tuh himation, jubah himation. Jadi beda antara himation dengan citon beda. Citon itu lebih spesifik, dipakai di dalam, di bawah. Ini dia, citon. Himation itu untuk pakaian luar,
Citon itu di sini diterjemah, saya nggak tahu apakah penterjemah LAI malu, mungkin Yesus itu celana dalamnya dikoyakkan. Ya, saya nggak tahu apakah mereka malu lalu mengganti terjemahan Citon menjadi sama dengan Hiton tadi. Ini dia. Nih. Baju dalam umumnya dipakai di bawah. Baju dalam umumnya dipakai di bawah apa? Masa kaos kaki? Ya, celana Uni, dalam. mungkin nggak Citon itu yang dibilang Yes. sempaknya Yesus mungkin dari saking gedenya jadi kayak jubah gitu nih. Nggak masuk akal. Nanya Uni, mungkin nggak kira-kira Citonnya Yesus itu karena dia itu sempaknya Tuhan, itu jadi besar sekali jadi kayak jubah gitu, mungkin nggak sih? Atau mungkin banyak ini nggak tahu lah, aku nggak mau ke sana, bingung aku mau membayangkannya. Nah, jadi di situ diterjemahkan sebagai jubah, pakaian luar, padahal pakaian luar itu himation gitu ya. Jadi mohon maaf, ini kami tidak menista, justru kami kalau kami percaya Nabi Isa Al-Masih itu dipermalukan, maka kami sama seperti ini, saya kasih ya, mohon maaf nih, maka akan muncul artikel seperti ini. Nih, Yesus itu bisa dikatakan orang yang mengalami pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu artinya apa? Bukan hanya meniduri laki-laki atau perempuan ya, tetapi juga menelanjangi, membuka pakaian. Maka apa kalian percaya kalau Yesus itu adalah korban pelecehan SKS? Sama seperti literasi ini dikatakan. Aku lagi debat dulu. Heboh kau. Yoga. Itu dulu yoga, kedengaran. Yoga di mute dulu Yoga. Lu kan lagi ngomong teman-teman, jangan ribut. Uni tadi yoga kan tadi satu Kristus namanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan kami dengan Cak Hanafi, tiba-tiba Hilang nggak? Halo? Ada. Masih ada? Halo, tes. Ada. ada Suaranya. Uni. Lanjut Uni. Lanjut aja. Oke. Oke, ini ya. Ini adalah salah satu artikel The Conversation. Ya, The Conversation. Ini disiplin ilmiah, gaya jurnalistik ya. Yesus juga korban pelecehan SKS ketika disalib. Dan kalau kami percaya, adikku, ini bertentangan dengan hati nurani kami sebagai manusia. Bagaimana mungkin Tuhan yang mengasihi Yesus mengizinkan nabinya dilecehkan secara seksual? Ya, dia dibuka celana dalamnya, diperlihatkan isinya ke hadapan semua orang pada waktu itu. Dia ditelanjangi. Dan ini, jadi bagaimana mungkin kami membenarkan kitab suci kalian? Bahkan di kitab suci Anda itu, saya bisa membuktikan kalau dia tidak disalib. Karena ketika dia waktu ditangkap, semua murid-murid kabur. Lalu siapa yang menuliskan dia disalib? Siapa yang melihat dia bangkit? Siapa yang memastikan dia disalib? Yang herannya lagi adalah orang yang menusuk lambung Yesus, yang menyiksa Yesus, justru menjadi santo di agama Katolik. Ngeri loh kawan. Orang yang menyiksa Yesus dipuji sebagai orang suci. Astagfirullahaladzim. Jadi kami mengajak kalian berpikir, benarkah kalian percaya dengan agama Kristen sebagai agama yang benar? Ketika di situ dituliskan seorang manusia terhormat, baik, benar, menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah berbuat dosa, dibuka pakaiannya, dipermalukan dia, dipaku tangan kanan, tangan kirinya. Semua orang melihat pada waktu itu, pada penjahat pada waktu itu membenarkan bahwa dia adalah nabi palsu yang layak dihukum gantung, digantung di atas kayu. Ini yang kami tidak terima secara hati nurani. Lalu Al-Quran hadir mengatakan bahwa wama qataluhu wama sholabuhu. Nabi Muhammad sebagai nabi, bahkan saya bisa tunjukkan kepada Anda, kalau Anda bisa membuktikan nabi saya pernah berdusta, saya akan ingkari beliau sebagai nabi. Tapi buktikan secara ilmiah, pernah tidak nabi saya berdusta? Justru
Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah terkenal dalam buku Michael Hart. Jadi orang nomor 1 yang berpengaruh. Kalau memang beliau pendusta, seorang penjahat, tentu diangkat oleh banyak pembenci Nabi Muhammad. Tapi yang ada dari kalangan apologet Kristen semuanya fitnah. Dikatakan mengambil istri anaknya. Dia tidak punya anak laki-laki, dia punya anak angkat. Itu pun dinikahi setelah diceraikan, sah. Sementara di kitab kamu, Yehuda, yang nenek moyang Tuhan kamu, dikatakan Tuhanmu punya silsilah, padahal tidak punya bapak kandung. Itu bahkan meninduri mantunya, sampai punya keturunan. Jadi mohon maaf, Yesus kalau dipaksakan punya silsilah sampai ke Yehuda dan Daud, itu artinya mengatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan pezina, adekku. Karena Daud itu seorang pezina. Dia dengan Betseba, sebelum melahirkan Salomo yang katanya adalah nenek moyang Tuhan kalian, itu dia berzina dulu. Tapi dia tidak dibunuh oleh Tuhan. Yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Jadi apa yang ditulis dalam kitab kamu itu tidak bisa kami terima. Mengerikan. Mengerikan kami harus membaca kitab Yesaya di mana Tuhan menyuruh untuk menyiapkan tempat pembantaian untuk anak-anak kecil yang tidak berdosa gara-gara nenek moyang mereka berdosa. Masa bayi-bayi dijadikan tumbal penebus dosa? Tiba-tiba di dalam perjanjian lama bayi-bayi dijadikan tumbal penebus dosa nenek moyangnya. Di perjanjian baru kami disajikan bahwa Tuhan atau manusia benar yang dituhankan ditumbalkan oleh dosa-dosa kalian. Apa bedanya dengan agama dewa Molok, dengan dewa Baal? Kami tidak, otak kami menolak itu, hati nurani kami menolak itu. Maka Tuhan yang penyayang ini tidak mungkin membiarkan kita dalam kebingungan. Maka Allah sebagai Tuhan yang pengasih penyayang, dia utus Nabi terakhir, Muhammad ibnu Abdullah, membawa Al-Quran. Maka kalau kamu sudah mampu membantah Al-Quran, mencari kekurangan Al-Quran, nih mantap, maka tolaklah Al-Quran. Tapi kalau sudah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Bible-mu tertolak oleh akal, tertolak oleh hati nurani, kenapa tetap menerima? Kalau ternyata Al-Quran tak tertolak oleh akal, tak tertolak oleh hati nurani, bisa diimplementasikan sebanyak negara yang menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, kenapa harus ditolak? Rugi Anda. Tapi ya kembali lagi, hak beragama itu pilihan kepada kita masing-masing. Mau memilih Islam sebagai jalan kebenaran, silakan. Mau memilih Kristen sebagai jalan kebenaran, silakan. Tapi saya pastikan di Komal ini kalian tidak bisa menipu kami. Karena kalian rata-rata yang mengklaim diri kalian Kristen yaitu pengikut Yesus, sejatinya kalian hanyalah pengikut Paulus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang kalian imani saat sekarang ini. Begitu. Silakan Bang Igel, Bang Igel. Selamat sore, Bang Igel. Ya, selamat sore, Bang. Ya, gimana kabar pengajaran sesatnya sudah sampai mana? Saya tidak mengajar. Tapi ya saya naik ya karena tadi dicari-cari Kristen, saya juga kasihan juga Komal nih sepi. Bang Igel izin Bang. Nah, kita nggak butuh Anda lah. Kami di sini mengajarkan kepada orang yang mau. Kami maaf ya, saya tuh merasa bingung dengan orang Kristen nih. Kami tuh tidak pernah butuh Kristen loh. Bahkan saya buka Komal tanpa kalian, saya lebih bangga berbicara dengan orang-orang yang ateis tapi membawa akal sehat ketimbang orang aku Kristen tapi nggak punya akal. Karena bagi saya itu Islam itu bukan agama yang harus ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan, no. Islam itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mau. Karena Nabi kami yang bilang, saya menjamin umatku masuk surga kecuali bagian tidak mau. Jadi ngapain saya tawar-tawarin Tuhan saya kepada Anda? Emang Tuhan saya barang dagangan apa? Gitu. Mungkin Ustadz Hanafi hopper handle dulu ya. Saya mau sholat asar dulu. Ustadz Hanafi di sini sudah masuk waktu sholat. Ustadz Hanafi. Ya, yuk lanjut. Gimana Bang? Dengan yoga aja fokus Ustadz Hanafi. Bawa ilmu mantik aja. Kita pakai akal dan logika aja. Kalau bawa kitab suci kan bingung yoga nanti. Ya, Bang Yoga monitor, Bang Yoga, Bang Yoga monitor. Bang Yoga. Iya Bang, saya mendengarkan dulu, saya dengarkan dulu, ya. Tapi jangan sampai ada teman yang Kristen kabur terus lantas kau bilang, wabinya aku ditinggal, jangan marah-marah. Gitu. Oh enggak ada masalah. Enggak pantas itu, biasa saja, nggak usah kan saya bilang Bang Yoga di Komal ini udah lebih baik lah, lebih santun. Jadi nggak perlunya kita harus maki, hina-hina. Buat apa? Nggak ada manfaatnya.
Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, Bang Yoga, pasti ada dua reaksi tadi. Nggak ada, tadi temanku itu, ayo kita debat orang ini katanya. Makanya itu, kokong tinggal aku, itu maksudku. Kenapa doubling ya? Pakai dua handphone ya? Nggak Noise ada. kali. Mana ada. Noise. Pakai anu ya, pakai soundcard ya, Pak Hanafi. Mungkin pakai soundcard. Tes 1 2 3. 2 3 1. Cek. Cek. Doubling. Teman-teman, emang ada Ekonya dikurangin ekonya. Eko, coba. Eko. Tes Cek 1 2. 3. Tes 1 2 3. Nah, oke. Iya, cumananya kita tuh sering diskusi dan saya enggak peduli. Tadi saya ulangi, komal-komal lintas iman, diskusi. Kita lagi cari pembenaran. Nah, kebenaran itu dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan. Enggak apa-apa teman-teman, mau yang anak TK, mau yang punya akal, yang enggak punya akal, mau silahkan diskusi. Karena nanti yang menilai itu ya teman-teman yang di bawah juga. Bahkan tadi narasi terakhir dari Uniriva itu luar biasa. Apalagi kalau kata Bang Egel, saya ngelihat di sini sepi. Sepi macam mana? Ini aku tanya dulu. Ini Bang Elga ini apa ini? Pendeta? Nggak tahu. Bang Elga monitor. Bang Elga ini posisi Kristen NU atau Kristen Muhammadiyah? Kan gue salah jadinya tuh. Gue inget komal Islam mulu gue Bang Fandi. Bang Egel ditanya tuh sama Bang Yoga tuh. Apa pertanyaannya ya? Bang Yoga, silakan Bang Yoga tuh Bang Egel nanya tuh. Kristen Ya, Sia. Ya, Kristen juga Bang. Bang Igel itu ditanya Bang Igel. Iya, saya Kristen. Kenapa dia? Ya nggak apa-apa. Inilah, ayolah kita apa dulu. Kalau memang ajaran kita memang benar itu kan, ya kita kan di sini kan untuk ini, untuk diskusi tadi. Ya, lanjut aja. Apa yang mau didiskusikan? Santai aja. Iya, tadi kan Bang Yoga sempat kita ya narasi di awal ya, pertama ya Bang Yoga ya. Betul nggak? Cemananya bahwa ada Bang Yoga, terus ada siapa lagi? Satu lagi tadi Bang Yoga, berdua tuh Bang Yoga tuh. Bahwa Yesus itu kan kasih Injil. luar biasa kan? Oh, Injil Kristus ya, Injil Kristus. Temanmu juga itu ya Bang Yoga ya? Temanku. Oh, temanmu juga. Dia tiba-tibanya kaburnya itu. Aduh, ditinggalnya Bang Yoga sampai kaget. Dia kaburnya katanya. Panggil lagi lah kalau dia ada gitu loh. Jadi kita diskusi ya dengan cara saya bertanya dengan baik-baik. Kan Yesus itu katanya kan sangat luar biasa kasihnya kan. Dari saking kasihnya yang luar biasa itulah kepada manusia, karena manusia itu katanya ada dosa, maka dia jadi manusia untuk menebus dosa manusia Tuhan. Betul ya Bang Yoga tadi narasinya saya kan kayak gitu. Terus saya tanya, kemananya iblis juga punya dosa? Kenapa nggak jadi iblis juga supaya dosanya iblis juga tertebus gitu loh maksud saya, ya kan? Nah itu, tiba-tibanya ya kita kan ngobrol gitu loh, ngobrol pelan-pelan dengan baik akal gitu kan? Ya namanya kita juga bernarasi harus ada data dalil yang ada gitu loh. Makanya sampai pun belum sampai di klimaknya udah ditinggalnya pergi kita itu. Nah, nanti dengan adanya data-data yang ada, ya apakah benar Yesus itu disalib, kan gitu. Bagaimana dengan data-data penyalipan itu, ya, dengan data-data yang ada, sebagaimana kalau memang Yesus itu ingin menebus dosa, macam mana Yesus itu berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan supaya selamat dari cawan kematian di atas salib, kan gitu. Makanya di situ ada di Lukas 22 ayat 42 tuh datanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada, kan itu kan berdoa, mohon ya, agar terlepas daripada kematian itu. Kalau memang dia ingin menebus dengan sukarela, dengan ridho, ngapain pakai berdoa minta selamat gitu kan. Lalu nanti ada di data-data berikutnya, di mana Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu Yesus sendiri tuh. Dia menyukai dengan yang namanya kasih setia, bukan
Sembelihan, korban sembelihan. Bahkan nanti di Matius 9 ayat 6 dan 13 ini datanya, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah ini data-data ini ya tugasnya teman-teman Kristen tuh yang untuk membantah. Silakan Bang Yoda. Ya, ini agak beda-beda aku tengok ini ya. Di Google beda, di Alkitab beda. Gimana ini? Tunggu. Apanya? Di Imamat di Google. Di Imamat di Google dikatakan. Duh. Ya, terus jangan lama-lama. Bingung aku. Ntar mental. Lanjut. Gimana Cak? Aku nggak keluar loh. Enggak, Bang Yoga ngeliat Google, takutnya lama-lama mental Bang Yoga. Lanjut Bang Yoga. Teman-teman yang di bawah sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman supaya makin kuat pemalnya untuk mengedukasi. Dan Bang Elgi. lanjut Bang Yoga. Bang. Ya, silakan. Ini abang ini, siapa namanya? Bang Elgi ini, Bang. Oh, Bang. Ya. Mana suaramu? Iya, saya dengarkan aja. Bagaimana? Iya, coba kau tengok dulu versi Google sama versi Alkitab kita. Ada perbedaan lo kau tengok. Gimana ini? Ya, yang mana bedanya? Kau tengoklah dulu, ada perbedaannya. Yang gimana ini? Ya, di mana bedanya? Kau buka dulu di Imamat 26. Buka saja. Kenapa dengan imamat? Gimana aku bukanya nanti ini? Jadi nggak bisa aku, HP ku cuma satu. Gimana ya? Apa aku tinggal pula di rumah? Iya, kenapa dengan imamat? Apa perbedaan dengan Google? Langsung ke poinnya aja Bang Yoga, ke poinnya aja. Kalau host cuman kecuali Cahanafi nih yang punya 2 device, aku cuman 1 HP. Takut aku, nanti aku kena apa sama orang? Oke. Di sini maksudnya yang ditanya tentang masalah apa? Imamat 26. Iya. Imamat 26 itu mengatakan di situ Tuhan berkata jangan membuat berhala, kan maksudnya gitu, atau mendirikan patung. Itu bukan kalau nggak salah. Tiang batu. Iya, itu dia. Akulah Tuhan alam, begitu, betul nggak? Iya benar itu dia. Tapi kenyataannya dalam prakteknya? Iya itu kan kita bikin patung Yesus tadi kan. Ya udah, gimana itu? Jadi bingung aku. Iya, di Katolik buat patung Yesus kan, betul? Iya. Itu nanya sama Bang Engel tuh, gimana jawabannya tuh Bang Engel? Itu nanya tentang di imamat itu, Bang Engel. Oke, siap. Ya, di mana perbedaan antara di imamat dengan yang di Google dengan di Bible? Yang mana perbedaannya? Ya, kalau yang saya lihat sih Yoga takut sebenarnya, takut dia dianatema sama umat Kristen lainnya, karena secara sejarah dan sekarang pun terjadi hal itu. Contoh, dulu Protestan itu dibakar hidup-hidup oleh orang Katolik karena berbeda doktrin. Dulu orang-orang Arius itu dikejar-kejar. Dulu orang-orang yang dianggap bidat itu dianatema. Dan bahkan zaman sekarang antara Kristen Oneness dengan Tritunggal, bahkan sama-sama Protestan itu saling baku hantam. Jadi wajar juga ini takut untuk bertanya tentang perbandingan-perbandingan dalam kitab suci dia. Makanya saya katakan, Yoga, kalau kamu ingin dapat ilmu pengetahuan, saya sarankan kamu untuk belajar dulu, baca dulu, kumpulkan dulu narasi-narasi dalam kitab kamu. Kalau perlu nih saya kasih kamu rekomendasi. Yoga, kamu jangan lihat dari Islam loh. Islam ini nggak objektif loh, karena kami pasti akan bela agama kami. Coba kamu lihat pernyataan orang Kristen. Kamu punya handphone dan punya YouTube, kamu lihat namanya YouTube Biblikos, punya Pak Yonatan Purnomo. Kenapa kamu harus ke Pak Yonatan? Pak Yonatan ini adalah seorang akademisi, doktor.
kalau nggak salah doktor, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di sekolah teologi. Nah, di sini Pak Yonatan Purnomo di video dia membongkar keamburadulan kitab suci kamu yang kontradiksi. Jangankan kitab dengan kitab ya, jangankan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru kamu tabrakkan. Antara LAI TB1, TB2 aja ada yang bentrok. Antara yang dicetak bukunya dengan yang elektronik ada yang bentrok. Itu bukan kata kami, tapi Yonatan Purnomo yang katakan. Ini dia. Mau didengarkan nggak videonya? Kalau Iya, nggak apa-apa. kamu yoga nanti kamu catat namanya Yonatan Purnomo deh. Ya, nih. Kita dengarkan dulu ya. Ini saya ambil dari Yonatan Purnomo ya. 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Judulnya ya, judulnya. 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Bukti kacaunya TB2, terjemahan baru 2. Yang baru saja direvisi. Baru loh direvisi. Tapi kacau kata Yonatan Purnomo. Saja Bapak Ibu sekalian, yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Yohanes. Ini mewakili beberapa kasus yang akan kita lihat supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran tentang perbedaan dan kontradiksi yang saya temukan di dalam versi cetak dan versi online-nya. Baik, kita mulai dari Sebentar. Di tahun 2004 sudah ada mesin printer, sudah ada Google, sudah ada website, sudah ada TikTok. Terjadi kontradiksi antara kitab yang dicetak dengan online. Apalagi zaman dahulu kala belum ada mesin fotokopi. Dengar, bahaya kalian. Ini sudah saya foto dari Alkitab terjemahan LAI TB2. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, di sini saya sertakan dari versi online-nya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari versi online-nya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam YouVersion atau www.bible.com. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa temukan, karena saya mengambil dari sumber di sana. Saya dalam hal ini saya meneliti di dalam Matius pasal 1 itu dari ayat 18 sampai 25. Jadi cuma 8 ayat Bapak Ibu sekalian ya. Karena ayat 1 sampai 17 itu tidak saya teliti karena itu hanya berupa nama-nama. Saya asumsikan udahlah anggap aja itu benar ya. Nah, saya melihat dari pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 itu dari 8 ayat itu terdapat perbedaan 6 ayat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Coba saya akan lihatkan di sini. Di sebelah kiri adalah ayat-ayat yang kita akan kutip. Kemudian di tengah ini adalah versi cetak. Artinya ini saya ambil dari versi kertas. Sedangkan versi online itu saya ambil dari bible.com. Ya, nanti kita akan cek sedikit. Mungkin tidak semuanya, hanya mewakili saja supaya Anda tahu bahwa saya ini bukan mengarang, tapi saya sudah mendata semuanya dan saya berikan di sini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di dalam Matius 1 ayat ke-18, itu versi cetak dan versi online-nya, itu perbedaannya bisa dilihat di dalam warna kuning. Di dalam warna kuning. Karena ini panjang, saya minta ke yoga, belajar sendiri adikku, karena ini prosesnya panjang. Silakan Anda buka Biblikos itu baru terjemahan ya. Sekarang bagaimana dengan, kan terjemahan bisa salah Uni. Makanya, tolong kalian kalau bisa membuktikan bahasa asli kitab kalian itu ada, tunjukkan kepada kami biar kami bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Saya akan buktikan. Bahkan jumlah kitab, kodeks yang dipakai LAI menurut Yonatan Purnomo itu bukan kodeks yang kanon. Kami belajar, kami udah bilang, kami belajar. Jangan-jangan kalian nggak ngerti lagi. Nanti kalau saya tanya siapa yang mengkanon kitab kalian, nanti kalian nggak bisa jawab. Jadi kami bukan menyerang iman Kristiani. Kami mengedukasi publik supaya tidak mengambil yang salah. Nah, mari kita lihat nih. Kitab Kodeks Sinaiticus itu tidak kanon. Nih, tahu tidak kodeks itu apa? Itu bukan terjemahan lagi. Kodeks adalah kumpulan-kumpulan teks yang berbahasa asli, bahasa Yunani dari beberapa kitab. Ternyata di situ ada surat Barnabas, ada kitab Tobit, Yudit kalau tidak salah. Tapi tiba-tiba di LAI nggak ada 3 kitab itu. Artinya ada kitab yang dibuang kemudian. Katanya terkanon.
Ini yang terjadi masa by masa. Jadi kami umat Islam di sini bukan menyerang iman Kristen. Kami mengedukasi tentang perjalanan agama-agama dan qadar Allahnya. Karena kalian nih orang Kristen yang lebih banyak naik ke sini, maka tentu kami fokus kepada Kristen. Kalau yang naik ke sini orang Hindu, pasti saya juga lebih fokus ke orang Hindu. Karena yang naik ke sini banyak yang Kristen, dan yang paling banyak menyerang agama Islam itu, iman Islam itu orang Kristen. Jadi kami harus menampol kalian dengan fakta-fakta dan data. Begitu. Jadi kalau kita lihat nih, menurut Pak Yonatan Purnomo bahwa Kodeks Sinaiticus itu tidak kanon. Bentar. Bahkan seorang pastor Joshua Teu yang dianggap bidat saja itu sudah mengatakan seperti itu. Nih, Alkitab tidak kanon. Kalian lihat judulnya. Kalian kalau ingin tahu siapa Pak Yonatan Purnomo, boleh kalian cek profilnya, Yonatan Purnomo siapa. Dan Pak Yonatan Purnomo ini salah seorang akademisi dari pihak Kristen yang mungkin bisa dikatakan, nggak tahu ya satu-satunya di Indonesia ini, saya nggak tahu lah ya apakah ada yang lain ya, yang mendapat yang publish jurnalnya itu reputasinya Scopus International Journal ya. Nih, geger kontroversi Alkitab tidak kanon, sidang ilahi memanggil. Ada konsili lagi kalian. Tiap tahun konsili. Harusnya kok bisa ditarik sebagai teks yang awal mula gitu ya, yang bisa dibilang jadi teks yang kanon. Nah, ini bukan terjemahan lagi ya masalahnya ya. Para pengajar yang saya hormati ini, memang kalau saya melihat bahwa teks itu kan Pendeta Ferdinand, silakan naik ke atas. ya kan, Saya akan mau menyanggupi Anda transmisi kitab suci kita bahas terkait dengan catatan ada waktu. Anda boleh bicara 3 menit, saya izinkan ya. Ini baru yoga, ini ya, biarkan pendeta Anda yang bicara dengan saya. Silakan, saya sudah bilang tadi kalau bisa pendeta yang naik ke sini. Bagus. Silakan Jamba Fandi, itu ada pendeta Ferdinand. Silakan naik, minta permintaan Bang Fandi. Coba itu ada pendeta kayaknya. Agak bagus kalau ada pendeta, jangan cuma jamaah. Bang Yoga panggil pendetanya Bang Yoga. Itu tuh. Itu pendeta Ferdinand. Bang, jangan dibawa. Ayo kasih aku pencerahan di sini. Itu ada Ya, Ferdinand katanya. bilang Ada jangan Ferdinand. takut, bilang jangan PDT takut. Ferdinand katanya tuh udah saya minta naik Pak katanya. Tuh. Nggak ada, belum ada. Yoga bilang jangan, nggak usah takut Pak Pendeta. Iya, Bilang kita gitu. di sini apanya? Cuma mencari pencerahan kita di sini. Naiklah Pak. Kasih tahu jangan takut Pak Pendeta. Penakut kalian itu. Kasih tahu gitu. Itu dia bilang udah saya minta naik. Kemana Nggak ya udah ada. bilang katanya. Nggak ada. Disuruh minta naiknya Pak Pendeta ke Komal, bukan malah naik motor. Dia naik motor lagi. Nggak ada. Sebentar saya kabur dari TikTok. Oh, dia keluar dulu. Dia keluar dari TikTok. Nah gitu dong. Ini keren. Coba kelihatan. Nggak, takutnya Fandi Moderator juga pantau ya. Moderator pantau di bawah. Itu mungkin ada ini. Beliau mungkin ini. Bentar ya. Oh bukan. Masih Gambo. Gambo bukan. Saya stop dulu di YouTube ya. Kita buka diskusi baru tentang transmisi kitab suci atau tentang esensi kenabian. Saya close dulu untuk yang di YouTube untuk sesi. Silakan.